Mari bos, kita lanjutkan dengan apa 9 tingkatan yadnya itu. Sekarang kita bicara soal tingkatan yadnya. Tingkatan-tingkatan yadnya itu sudah banyak disebutkan dalam berbagai lontar. Misalnya ada lontar Purwana Tattwa, rontal Primbon Bebanten, Pelutuk Bebanten, rontal Dharma Tapini. Mungkin ada yang lain lagi. Semuanya menyebutkan ada 3 tingkatan yadnya, yaitu Kanista, Madhya, dan Utama. Ini dari tingkatannya saja. Lalu masing-masing tingkatan ini dibagi lagi menjadi 3 unsur tingkatan, sehingga jumlahnya semua menjadi 9 tingkatan kalau diurut dari bawah sampai yang paling atas. Rinciannya Nistaning Kanista, Madhyaning Kanista, Utamaning Kanista. Ini di tingkat Kanista. Lalu di tingkat Madhya, Nistaning Madhya, Madhyaning Madhya, dan Utamaning Madhya. Kemudian di tingkat utama, Nistaning Utama, Madhyaning Utama, dan Utamaning Utama. Tapi yang perlu Tiang sampaikan ini, dan juga sebagai imbauan, sampai saat ini ke-9 tingkatan itu baru sebatas wacana saja. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini, besliunan teori prakteknya sing ada. Belum ada suatu kajian serta keputusan bersama agar bisa dipakai pedoman oleh umat. Dalam zaman milenial sekarang ini, di mana kebutuhan hidup sangat berat, serta kesibukan masyarakat yang multidimensi, perlu lembaga umat untuk mengkaji dan merumuskan tentang upacara yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah disebutkan dalam sastra-sastra Hindu itu. Tiang sendiri sebenarnya berharap Parisade Hindu Dharma Indonesia sebagai parumannya Pandita mampu menelurkan suatu keputusan bersama sebagai pegangan di masyarakat dalam melaksanakan yadnya yang sesuai dengan tingkatan itu. Ya, misalnya ada rumusan bagaimana kita melakukan piodalan di Merajan Alit, di Merajan Agung, di Dadya, di Panti, lalu ke Pura Kahyangan 3, Sad Kahyangan, dan Kahyangan Jagat. Bagaimana tingkatan-tingkatan yadnya yang seharusnya bisa dilakukan. Di beberapa aguran-aguran memang sudah dibuat pedoman itu. Namun persoalannya, unsur desa kala patra dan desa mawacara yang membuat tidak sama di masing-masing daerah, sehingga penerapannya bisa berbeda-beda meskipun sulingih yang muput dalam satu aguran-aguran. Karena itu diperlukan keputusan lembaga atau majelis agama yang lebih tinggi dan bersifat formal. Memang pasti awal-awalnya sulit. Sebagai contoh acuan untuk yadnya yang pernah dirumuskan oleh aguron-aguron yang Tiang ikuti. Untuk yadnya di Merajan Alit, Merajan Ageng, Merajan Ibu, Merajan Panti, Banten Ayabannya yang sesuai dengan tingkatan yadnya itu sudah
pernah dirumuskan. Contohnya seperti niki. Untuk tingkat kaniste yang paling rendah, di Nistaning kaniste Banten Ayaban cukup tumpeng 5. Di Madianing kaniste Banten Ayaban tumpeng 7. Di Utamaning kaniste Banten Ayaban tumpeng sia. Makin di tingkat madya, Nistaning madya Banten Ayaban tumpeng 7. Madianing madya Banten Ayaban tumpeng 11. Utamaning madya Banten Ayaban tumpeng 22 atau udal kurena. Di tingkat utama, Nistaning utama Banten Ayaban udal kurena. Di Madianing utama Banten Ayaban mepragembal atau tumpeng 33 telung dasa telu. Di Utamaning utama Banten Ayaban mepragembal dan bisa ditambah dengan bebangkit atau tumpeng 45. Untuk tingkat pura kayangan 3 dan kayangan jagat berbeda lagi. Nistaning kaniste Banten Ayaban tumpeng 11. Madianing kaniste Banten Ayaban udel kurenang tumpeng 22. Utamaning kaniste Banten Ayaban mepragembal. Di tingkat Nistaning madya Banten Ayaban udel kurenang tumpeng 22. Di Madianing madya Banten Ayaban mepragembal tumpeng 33. Di Utamaning madya Banten Ayaban mepragembal membebangkit tumpeng 45. Lanjut yening diambil Nistaning utama Banten Ayaban mepragembal tumpeng 33. Madianing utama Banten Ayaban mepragembal membebangkit tumpeng 45. Utamaning utama ini yang paling tinggi Banten Ayaban mempergembal, membebangkit dan nyatur. Ayaban Banten niki akan mempengaruhi besar kecilnya Banten runtutan yang biasa disebut sebagai Sorohan Banten. Karena Sorohan Banten itu juga berfungsi sebagai tingkatan dari alam semesta, tribuana, seperti alam berbuah dan sualoka. Jadi Banten Sorohan itu disebut sebagai Pinaka Anda Buana. Rinciannya sapuniki. Banten Surya dan Banten Sane munggah ring palinggi sebagai sualoka atau utama mandala. Kalau diibaratkan sebagai badan manusia, ini adalah simbol kepala. Banten Piodalan juga sering disebut sebagai Banten Pemeremang, sebagai simbol dari buah loka atau madya mandala. Ibarat manusia ini simbol badan angga sarira kita. Banten Pecaroan sebagai simbol burloka atau nista mandala diibaratkan sebagai simbol perut. Memang secara keseluruhannya Sorohan Banten itu juga diibaratkan wujud sebagai manusia. Misalnya saat Piodalan di Pura atau Merajan, Banten di Surya sebagai wujud kepala, hulu. Banten Piodalan Pemeraman sebagai wujud badan anggesarira. Banten Caru sebagai wujud simbol perut, serta Banten di Pengubengan, di Jabe sebagai simbol kakinya. Sorohan Banten inilah yang membuat bebanten Pinaka Anggesarira, simbol badan manusia. Karena manusia tidak berani dan tidak mungkin menjadikan dirinya sebagai yadnya. Manusia atau kita semuanya dalam setiap yadnya hanya bisa mengeluarkan harta benda atau harta kekayaan untuk mewujudkan rasa bakti kepada
ide yang widiwasa. Bukan menyerahkan hidup tubuh kita untuk Banten atau sesajen. Dijada manusia nenyak nadi caru. Karena itu seorang serati Banten hendaknya memahami yang mana sebagai Banten inti dan yang mana sebagai Banten penunjang dalam suatu sorohan Banten. Banten Ayaban, termasuk Pragemal, Bebangkit, dan lainnya, adalah bebantenan penunjang. Banten, Pragemal, dan Bebangkit yang dipakai pada pancayatnya, semua bentuknya sama. Apakah itu untuk dewayatnya, atau untuk pitrayatnya, atau untuk manusiayatnya, sama saja bentuk Pragemal dan Bebangkit itu. Ya paling ada seni-seninya dikit, tergantung siapa yang membuatnya. Banten intinya yang berbeda di setiap iatnya. Banten Ngaben misalnya, intinya adalah Banten panjang, hilang mentah rateng, pengadang-adangan, bubur pirate, nasi angkep, dius makam meligi, serta sesaji. Sedangkan Banten untuk manusianya, contohnya Nigang Sasihin, intinya adalah Banten sambutan, Banten jejanganan, Banten pecolongan, dan lain-lain. Untuk otonan yang sudah tanggal gigi Bantennya, Banten intinya adalah Banten sesayut. Jenis-jenis sesayutnya tentu disesuaikan dengan kelahiran juga. Dan Banten-Banten yang disebut dengan sorohan tetebasan kemanusiaan. Begitu juga pada dewayatnya, Piodalan misalnya, Banten intinya adalah Banten sesayut sesuai dengan istadewata yang distanakan. Juga sesayut-sesayut dan tetebasan yang berhubungan dengan manusianya. Karena itu ada ratusan jenis sesayut. Para serati yang jam terbangnya sudah tahunan umumnya tahu cara membuatnya. Nanging sampunan takut, dak usah takut kalau lupa-lupa sedikit apa isi sesayut yang bermacam-macam itu. Karena sudah ada bukunya. Malah sudah banyak versi online. Artinya kita bisa baca di AP dalam format PDF. Tinggal pencet AP, baca bagaimana cara membuat sesayut yang beragam itu. Itu pentingnya punya HP. Jangan dipakai untuk main TikTok goyang gini, goyang gitu saja. Kalau ada yang belum punya catatan-catatan Banten model begini, model online, versi PDF, minta sareng tiang. Akan tiang kirimkan. Gratis, ditanggung, tidak kena biaya apapun. Karena tiang juga nyontek dari beberapa lontar dan buku-buku yang sudah diterbitkan. Kembali ke sorohan Banten. Karena sorohan ini secara keseluruhan melambangkan tubuh manusia. Semuanya harus ada aturan bagaimana bentuk tubuh yang normal itu. Tidak bisa macam-macam kita permainkan bentuk tubuh itu. Tidak bisa kepalanya dibuat kecil. Tiba-tiba lehernya besar. Lalu perutnya kecil. Kakinya besar. Atau kepalanya Banten di hulu besar, kakinya kecil, jadi kan kayak orang cebol. Konsep keseimbangan harus dimulai dari apa yang akan kita jadikan Banten hulu. Dan itu juga berdasarkan tingkat iannya yang bagaimana kita pilih. Kanista atau madya atau utama. Karena itu sedurung ngewangun yangnya,
tentukan dumun napi ambil yatnya nih ring madya napi ring utama yatnya drwene yang sudah disepakati bersama-sama. Contoh konkretnya, kalau kita pilih tingkatan kanista yang paling rendah, tapi bukan nista, di hulunya hanya tumpang 5 atau tumpang 7, mecaru tidak perlu, cukup segan manca warna saja. Kalau di hulunya lebih tinggi lagi, misalnya tumpang sia atau lebih tinggi lagi dengan tingkatan madya, perlu ada caru, tapi cukup caru ayam berumbun. Kalau sudah ambil tingkatan utama dengan mempergembal, caru paling kecil itu adalah manca sate, tak bisa lagi caru ayam berumbun. Begitu pula Banten Gebogan, Pinaka Leher, Banten Pengersikan untuk penyucian, mengikuti besar kecilnya Banten di hulu. Yang di tingkat madya, apalagi di tingkat utama yang diambil, Banten Pengersikan harus jangkep dan perlu ditambah dengan list gading, list yang ada simbol-simbol senjata Dewata Nawasanga itu. Apalagi kalau sudah di hulunya Pragembal Lambe Bangkit, maka semua runtutannya harus besar agar seimbang. Dan yang mupet yatnya pun harus suligi, karena bebangkitan wenang kepuput sang pinandita. Ini kalau mengikuti sastranya. Tapi faktanya di daerah gunung ini, di sekitar desa-desa kita ini, kan ada banyak pemangku yang bersedia nganter Banten bebangkit. Ini karena tradisi di zaman dulu yang tidak ada sulinggihnya. Tapi ya sudahlah, karena itu termasuk desa Mawacara. Nah, semeton serati sareng sami, kalau tingkatan besar ini diambil, tentu Bantennya semakin banyak, termasuk Banten Penuran Sang Sulinggi, Banten Dialpan Sang Sulinggi, dan seterusnya. Memang repot. Karena itu yatnya seperti Nigang Sasihin dan sejenisnya di daerah pedesaan pegunungan ini jarang yang memakai sulinggi. Besliunan Banten dan repot nur sulinggi. Kecuali orangnya mau repot dan memang ada biaya. Kalau nur pemangku mungkin cukup ya cadang seadanya dengan juga sesari seadanya. Tapi kalau nur sulinggi misi mata lebeng, misi minyak goreng sebotol, misi beras, misi taluk, selain ada penjadi, aduh, memang repot. Inilah gambaran singkat yang ingin Tiang berikan, bagaimana Banten itu harus seimbang, sehingga konsep Banten sebagai tubuh manusia itu tidak nyaplir. Makanya sejak awal harus sudah perlu dipikirkan tingkatan yatnya mana yang akan diambil. Sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan waktu yang ada, dan yang paling penting biayanya apa mencukupi. Jangan berpoya-poya membuat yatnya besar sementara tidak punya uang, apalagi berhutang. Karena lebih banyak yatnya lain yang lebih penting daripada mengadakan ritual. Misalnya, menyekolahkan anak-anak itu adalah yatnya juga. Justru itulah manusia yatnya yang sebenarnya. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang tangguh. Itu kalau Tiang bicara dengan bahasa sekarang.
sumber daya manusia itu yang lebih penting dibandingkan kita mengadakan ritual secara jor-joran. Kita sebagai umat Hindu sering bilang, Dumogi sang putra menjadi putra suputra. Artinya apa? Semoga anaknya menjadi anak yang suputra, anak yang baik, anak yang cerdas, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk agama, dan untuk negara. Itu bahasa versi sekarang.